Selamat datang di Hello Motion Academy Online Learning di kelas Desain Fundamental. Hari ini kita akan belajar Line and Shape atau dalam bahasa Indonesianya garis dan bidang. Dalam sebuah desain, ada beberapa elemen dasar yang harus kalian ketahui. Elemen-elemen tersebut tidak hanya membuat desain kita tampak lebih menarik, tetapi juga semakin efektif dalam penyampaian pesan. Ada 7 elemen dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah garis, kedua adalah bidang, ketiga adalah bentuk, keempat adalah tekstur, kelima adalah warna, keenam adalah tipografi, dan ketujuh adalah ruang. Untuk sesi ini, ada 2 dari 7 elemen dasar yang akan kita pelajari, garis dan bidang. Garis adalah sebuah elemen desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya, sehingga tergambarlah sebuah garis. Garis bisa tebal, tipis, bergelombang, atau zigzag. Setiap bentuk-bentuk tersebut memberikan kesan yang berbeda-beda. Garis bisa dijumpai di setiap desain. Contohnya, di sebuah karya ilustrasi, garis juga umumnya berfungsi sebagai tekstur, pola, dan kebutuhan latar belakang. Sebuah garis bisa berbentuk lengkung, lurus, putus-putus, atau berupa untaian titik-titik. Ragam garis seperti yang saya sebutkan tadi memiliki karakter yang berbeda-beda dari setiap goresannya. Garis horizontal. Garis horizontal adalah garis lurus yang sejajar. Garis ini menimbulkan kesan tenang, rileks, diam, atau statis, dan kesan melebar. Garis vertikal. Garis vertikal bisa menimbulkan kesan stabilitas, terutama ketika garis ini lebih tebal. Kesan kekuatan dan juga kemegahan itu muncul. Garis diagonal. Garis ini memberi kesan tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamis. Garis ini juga memberi kesan menunjukkan suatu gerakan. Jika dibandingkan, garis diagonal memberikan kesan lebih dramatis daripada garis horizontal atau garis vertikal. Garis lengkung. Garis ini memberi kesan anggun, halus, dan luas. Garis lengkung memberikan kesan lebih halus daripada garis lurus. Garis zigzag. Garis zigzag adalah kombinasi garis diagonal yang menghubungkan titik-titik. Garis ini mengambil karakteristik garis diagonal. Garis zigzag menciptakan kegembiraan dan gerakan yang intens. Selain itu, garis ini juga menimbulkan kesan bergairah, semangat, dinamika, atau bergerak cepat. Garis spiral. Garis spiral memberikan kesan kelahiran atau generasi penerus, hipnotis, atau bersifat menerangkan. Selain itu, garis spiral juga memiliki arti lentur, mengalir, dan dinamis. Berikut ini adalah beberapa fungsi garis yang digunakan dalam sebuah komposisi. Yang pertama, garis bisa berfungsi untuk pengorganisasian sebuah konten. Garis juga bisa memberikan penekanan pada kata tertentu. Kita bisa menggunakan garis untuk mensimulasikan tekstur yang kasar atau halus dengan menggunakan jenis-jenis garis yang berbeda. Garis juga bisa menyampaikan simbol universal. Contohnya, ketika kita menggunakan garis putus-putus, kita bisa menginformasikan bahwa garis tersebut untuk dilipat, digunting, atau dirobek. Dengan menggunakan garis bergelombang, kita bisa memvisualkan simbol air.
Garis juga sering digunakan untuk membuat bagan alur atau hierarki yang memandu mata pembaca dari satu elemen ke elemen berikutnya. Bidang adalah objek dua dimensi yang memiliki diameter atau tinggi dan lebar. Mereka adalah elemen yang membentuk logo, ilustrasi, dan visual lainnya yang tak terhitung jumlahnya dalam semua jenis desain. Contohnya adalah logo Microsoft ini. Logo ini tersusun dari 4 bujur sangkar yang berdekatan. Bidang memiliki dua tipe, yaitu geometris dan organik. Bidang geometris adalah bidang yang paling mudah kita identifikasi bentuknya. Mulai dari lingkaran, kotak, segitiga, berlian, atau pola-pola umum yang mudah dikenali. Bidang geometris ini memiliki kesan keteraturan, menunjukkan organisasi dan efisiensi. Bidang geometris juga menunjukkan struktur. Bentuk-bentuk ini cenderung simetris dan memberi kesan sebuah tatanan. Berikutnya adalah bidang organik. Bidang ini memiliki bentuk yang tidak teratur. Mereka memiliki lebih banyak lengkung dan tidak merata. Bidang ini memiliki kesan menyenangkan dan menghibur, menyampaikan perasaan spontanitas, menambah minat, dan memperkuat tema. Bidang adalah salah satu bagian penting dalam berkomunikasi secara visual. Kita bisa mengenali rambu, marka jalan, atau simbol-simbol yang ada di seni abstrak di berbagai bidang. Elemen bidang sangat umum digunakan dalam proses mendesain. Sebuah bidang bisa membantu kita dalam mengatur dan memisahkan sebuah konten, membuat ilustrasi sederhana, atau hanya penciptaan ornamen agar desain kita terlihat menarik. Coba kalian perhatikan, ada berapa bidang yang saya gunakan dalam desain berikut ini. Sekarang saya akan mendemonstrasikan pembuatan poster dengan tema lingkungan hidup dengan menggunakan dua elemen utama, yaitu garis dan bidang. Jadi konsep poster yang saya buat adalah mengajak publik untuk tidak menggunakan tas plastik. Sehingga bidang utama yang mendominasi adalah bentuk tas plastik dengan tulisan Say No. Artinya saya sebagai desainer mengajak publik untuk berani mengatakan tidak. Jadi yang dikedepankan adalah berani untuk mengatakan tidak. Tulisan tidak yang besar atau no yang besar dan tas plastik cukup direpresentasikan dengan objek, tidak dengan tulisan. Pemberian garis bawah di plastik itu adalah menambahkan validasi bahwa objek yang kita bicarakan adalah tas plastik itu sendiri. Dengan menambahkan elemen geometris berbentuk persegi panjang yang mengelilingi di tas plastik, saya sebagai desainer ingin lebih memfokuskan, menggiring mata publik untuk fokus terhadap tulisan dan bentuk utama dari poster tersebut. Adanya garis putus-putus saya manfaatkan untuk menyeimbangi dengan bidang dengan warna yang solid, sehingga menciptakan komposisi yang seimbang antara warna solid dengan tekstur-tekstur yang dinamis. Di desain poster ini, saya ingin membuktikan bahwa dengan menggunakan dua elemen, yaitu garis dan bidang, kita tetap bisa membuat karya yang efektif dan komunikatif, tanpa bantuan elemen seperti warna, yang mana memang warna itu sangat berpengaruh. Tugas kali ini adalah membuat satu poster bertema lingkungan hidup. Tentunya menggunakan dua elemen utama, yaitu garis
dan bidang. Kalian bisa mengerjakannya dengan teknik manual ataupun digital. Selamat berkarya!